Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ingin memperkenalkan diri kelompok 2 mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Malik Fahad dengan NIM 13-12-3-00171. Perkenalkan, nama saya Tricaya Kusumo dengan NIM 13123000167. Perkenalkan, nama saya Mas Widya Asmoro dengan NIM 13123000155. Perkenalkan, nama saya Tina Fitriandia dengan NIM 13123000163. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky dengan NIM 13-12-300-172. Saya akan mengkritik tentang ajaran Aristoteles bertema gender. Dan sesuai menurut pendapat saya, Aristoteles menyatakan bahwa kaum wanita lebih rendah daripada kaum laki-laki. Menurut saya, memang benar secara fisik kaum wanita lebih rendah daripada kaum laki-laki. Tetapi soal kepemimpinan dan soal kebijakan tidak jauh beda. Bahkan ada yang seorang wanita menjadi pemimpin yang bijaksana. Contohnya Kapolres Solo 3. Dia memimpin seluruh kota Solo 3 dengan bijak, jujur, dan amanah, dan memikirkan bawahannya untuk menugaskan dengan sesuai arahan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap pandangan filsafat Aristoteles. Aristoteles yang merupakan bapak ilmu berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Riset merupakan suatu gerak maju dan kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip-prinsip umum yang bersifat menerangkan dan kembali kepada observasi. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Salah satu pemikiran filsafat Aristoteles adalah pemikiran mengenai penggerak utama. Penggerak utama adalah bentuk murni sebuah pengecualian bagi peraturan bahwa setiap substansi mengandung bentuk dan bahan. Jika ada unsur material pada naturnya, maka dia akan memiliki potensial yang tidak disadari dan yang akan menggerakkan kepada akualitasnya. Apa yang akan kita lakukan kepada pemikiran ini? Pertama, satu pemikiran filsafat Aristoteles adalah pemikiran mengenai penggerak utama. Penggerak utama adalah seorang filsuf palsu. Selain itu, Aristoteles direduksi menjadi tautologi. Dia tidak dapat mengenal dunia jika tidak dia bersifat relatif dengannya. Pemikirannya tidak dapat mengenal apapun selain daripada dirinya. Jika tidak ia bersifat relatif kepada sesuatu yang lain, ia tidak dapat mengenal sifat apapun yang dia miliki kecuali pikirannya. Jika tidak, pemikirannya akan digerakkan oleh sesuatu yang lain, maka pada akhirnya pemikirannya merupakan sebuah pemikiran mengenai. Menurut pandangan Aristoteles tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai monokrasi atau pemerintahan segerombolan orang dapat mengarah ke ketidaktertiban, ketidaksopanan, dan kekerasan kepada individu. Dalam bukunya Politik, Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi republik konstitusional adalah demokrasi terbaik. Beberapa kritik terhadap demokrasi menurut Aristoteles meliputi: 1. Kekurangan kekuasaan. Demokrasi mungkin mengurangi kekuasaan. Tinggi berada di tangan rakyat. Dan mendiang Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Menurut pendapat saya, Aristoteles memberikan definisi bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya yang berbicara berdasarkan akal pikirannya, atau the animal that reasons. Rumusan lainnya yaitu manusia adalah hewan yang berpolitik, atau zoon politician, atau political animal, yaitu makhluk yang fungsi alamiah tertingginya ialah untuk menggunakan daya pikirnya demi kebaikan diri sendiri dan demi kebaikan masyarakatnya. Manusia tidak hanya mengetahui, tetapi juga harus mempraktekkan kelakuan baik dan membuatnya sebagai kebiasaan. Terima kasih. Menurut pendapat saya mengenai teori logika silogis. Menurut Aristoteles, logika adalah dasar dari logika dan merupakan salah satu cara untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan premis-premis yang ada.
Jadi kesimpulan yang diperoleh dari premis-premis tersebut ini digunakan untuk menguji validitas sebuah argumentasi dan untuk mengidentifikasikan kesalahan dalam argumentasi. Menurut saya teori ini kurang cocok untuk diterapkan karena teori ini memiliki kelemahan di bidang moral atau etis. Jadi masalah ini berhubungan dengan konteks atau situasi tertentu. Terima kasih.